Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Unico yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sampai hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang teramat besar, terutama kita diberikan nikmat kesempatan sehingga pada bulan yang mulia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim dan muslimat adalah untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Sahabat Unique yang berbahagia, selawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk adalah umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin. Sahabat Unique yang berbahagia, tentunya kita sering mengenal bagaimana dinamika Ramadan dewasa ini. Kalau kita melihat tentang surat Al-Baqarah ya 183, tentunya banyak cerita-cerita, banyak sejarah-sejarah yang belum terungkap. Kenapa demikian? Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 183, kemudian sebelum surat Al-Baqarah 183 dan pasca Al-Baqarah 183, kemudian setelah Al-Baqarah 185, dan yang terakhir adalah Al-Baqarah 187. Sahabat Unique yang berbahagia, kenapa Bapak menyampaikan hal ini? Nah, karena begitu pentingnya berpuasa. Jadi berpuasa ini bukan merupakan satu syariat yang baru. Kenapa dikatakan bukan merupakan syariat yang baru? Di dalam Quran dijelaskan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa telah diwajibkan melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, artinya pengertian bahwa umat-umat terdahulu bahwa syariat berpuasa adalah telah disyariatkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana teknis dan pelaksanaan puasa itu sendiri. Nah, mungkin ini yang perlu kita garis bawahi. Sahabat Unique yang berbahagia, tentunya adalah sebelum atau pasca sebelum turunnya surat Al-Baqarah 183 ini adalah bahwa umat-umat terdahulu termasuk adalah umat Nabi Musa, kaum Yahudi, umat Ibrahim, Ismail dan seterusnya adalah pernah melaksanakan puasa. Lalu puasa apa yang dilaksanakan? Kalau kita lihat beberapa keterangan, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disampaikan oleh istri Nabi Muhammad SAW atau Ummul Mukminin, bahwa puasa yang disyariatkan atau diperintahkan pada waktu itu adalah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan ini adalah satu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah.
Nah, kemudian, kalau ini merupakan satu pelaksanaan saum yang dilaksanakan pada umat terdahulu, pada orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy pada masa jahiliyah, nah tentunya adalah berbeda ya dengan puasa-puasa yang kita laksanakan pada dewasa ini. Oleh karena itu, sahabat yang berbahagia. Nah, kemudian pertanyaannya, puasa pada waktu wajib atau sunnah? Itu jadi permasalahan. Nah, kemudian di sini ada ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i pada waktu itu adalah bahwa puasa pada tanggal 10 Muharram pada waktu itu adalah merupakan satu sunat. Kemudian menurut Imam Ahmad adalah bahwa puasa 10 Asyura itu pada tanggal 10 Asyura merupakan suatu kewajiban. Nah, tetapi yang lebih mendekat kepada tentang aturan tentang hukum puasa itu adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajib. Ini jadi ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian bagaimana ketika atau setelah turunnya surah Al-Baqarah 183. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa dijelaskan bahwa dalam surah Al-Baqarah 183 ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Unike yang berbahagia. Kenapa di sini disebutkan bukan ya ayyuhannas, bukan ya bani Adam, bukan ya ayyuhal insan. Bukan, kenapa? Nah, kita lihat. Ternyata bahwa syarat puasa ini merupakan suatu syarat yang berat. Kenapa dikatakan berat? Karena di sini adalah yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Nah, karena kenapa kita mengatakan orang-orang beriman? Soal Al-Baqarah ini adalah diturunkan di Madinah. Ya, di Madinah. Oleh karena itu dipanggil kepada orang-orang yang beriman. Ya, bukan kepada manusia, bukan kepada Bani Adam dan seterusnya. Adalah orang-orang yang beriman. Karena puasa ini perlu pengorbanan dan perlu imanan wahtisaban, perlu keimanan dan perhitungan. Sahabat Unike yang berbahagia. Di sini jelaskan satu riwayat, beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin. Rasulullah SAW pernah melaksanakan puasa sampai di 9 kali melaksanakan saum. Ya, jadi 9 kali melaksanakan saum. Tetapi di antaranya ada 8 kali ketika dia melaksanakan puasa hanya 29 hari. Jadi dari 9 kali Rasulullah melaksanakan puasa, yang 8 kali dia melaksanakan puasa hanya dalam waktu adalah 29 hari dan hanya satu kali yang 30 hari, yang 1 bulan. Kalau kita lihat jelas bahwa perhitungan kalender Hijriah ini adalah bahwa bulan-bulan adalah banyakkan antara 29 sampai 30 dan tidak ada yang namanya kalender Hijriah itu sampai 31 hari. Sahabat Unike yang berbahagia. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya ada bahwa ayyam ma'dudah dengan tentang ayam, tentang hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Ya. Faman tatawwa'a. Ya, faman tatawwa'a khaira. Jadi barang siapa yang berpuasa pada waktu itu ya. Jadi bahwa barang siapa dalam hal ini adalah tadi di hari tentukan, kemudian dalam lanjutannya adalah barang siapa yang sakit. Wa man kana maridon au ala safarin, barang siapa yang sakit atau sedang dalam safar atau perjalanan, maka baginya adalah boleh tidak berpuasa. Tapi dengan catatan dia harus membayar fidyah. Lalu bagaimana membayar fidyah itu sendiri? Nah, fidyah di dalam kategori takarannya bahwa fidyah itu adalah seperempat so. Nah, kalau kita hitung bahwa satu so itu diperkirakan sekitar 2.500 gram. Nah, seperempatnya, kalau kita perhitungan seperempatnya berarti kurang lebih sekitar 600 gram, lebih dikit. Nah, ini takaran yang harus kita berikan ketika kita sakit atau musafir ketika dalam perjalanan, maka ada pilihan dia boleh mengkodok tentang puasanya. Tetapi bagi seseorang yang sakit dan sakitnya merupakan satu sakit yang permanen, tidak ada harapan sembuh, maka fidyah. Sahabat Unike yang berbahagia, ini adalah 83 atau setelah 83. Nah, kemudian periode yang berikutnya adalah setelah turun Al-Baqarah 185. Seperti apa? Kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinas.
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Nah, agar dari penjelasan-penjelasan tersebut adalah manusia bisa mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, di sini kita jelaskan. Jadi ada timbul satu pertanyaan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Di sini kalau kita lihat kebanyakan di masa kita, mungkin secara umum kita lihat bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Karena kenapa dikatakan tanggal 17 Ramadan? Karena merupakan satu hal yang ramai biasa. Banyak dari kalangan ada sebagian kelompok memperingati dan sebut, dan ini merupakan banyak yang melaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Kan ini betul. Nah, lalu bagaimana dengan inna anzalnahu fi lailatul qadri? Bahwa sungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Nah, kalau kita hubungkan antara yang pertama dengan yang kedua, seperti apa? Pasti ada perbedaan. Nah, lalu seperti apa yang 17? Betul, ada beberapa ulama berpendapat bahwa pada tanggal 17 Ramadan itu yang turun adalah ayat 1 sampai ayat 5 itu surat Al-Alaq. Betul. Jadi hanya itu. Sedangkan pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu banyak ulama pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya adalah 10 terakhir, dan 10 terakhir adalah pada malam-malam ganjil. Nah, lalu Quran yang diturunkan yang pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan itu dari langit ke-7. Mana langit ke-7? Karena di langit ke-7 ada yang namanya Sidratul Muntaha. Ya. Nah, disinilah atau Lauhul Mahfuz. Maka dari Lauhul Mahfuz, maka Al-Quran yang seluruhnya diturunkan kepada langit dunia, atau kita kenal dengan Baitul Izzah, itulah Al-Quran yang diturunkan seluruhnya. Sahabat Unique yang berbahagia. Jadi kita bisa membedakan mana yang tanggal 17 dan mana yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sahabat Unique yang berbahagia, pada ayat 185 lanjutannya adalah Famang syahida minkumu syahra falyasum. Nah, di sini barang siapa seorang yang berada di tempatnya dan dia melihat bahwa bulan tersebut adalah sudah masuk kepada 1 Ramadan, maka baginya wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, di sini jelas ya bahwa tanpa kecuali. Jadi tanpa kecuali. Ya. Nah, di sini dijelaskan di bawah tanpa kecuali maksudnya tidak ada lagi ya, tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi fidyah. Ya. Nah, fidyah itu hanya berlaku hanya orang-orang tertentu dan yang memang sakitnya tidak ada harapan sembuh, dan inilah yang dibolehkan untuk membayar fidyah. Sementara untuk orang yang sakit, ya, kemudian untuk orang kemudian dia musafir atau perjalanan, maka dia mengqadha. Ini yang kita lihat. Kemudian dalam cerita ini ada beberapa satu kisah. Satu ketika orang Madinah atau di kalangan orang Ansor di Madinah yang bernama Al-Qais, ya. Suatu ketika dia melaksanakan puasa, ya. Kemudian karena dia adalah seorang petani, dia bercocok tanam di tempatnya. Suatu ketika di bulan Ramadan, karena dia kelelahan, dia pulang. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk kita buka?" Kemudian sang istri bertanya, "Belum ada ya suamiku." Maka sang istri pun mencari. Nah, bisa kita gambarkan, mencari makanan pada waktu itu adalah bukan tempat yang dekat, pasti mungkin jaraknya jauh. Nah, akhirnya mungkin sang suami yang Qais, ya, dari kalangan Ansor, karena menunggu makanan belum tiba, ya akhirnya Qais pun tertidur. Nah, lama-kelamaan setelah pulang, Qais sudah terbaring, tidur pulas. Kemudian sang istri pun tidak membangunkan. Maka dalam hati celakalah Qais. Nah, setelah bangun, otomatis pada waktu itu, karena puasa pada waktu itu ketika tengah malam tidak lagi boleh untuk makan. Nah, maka Qais mengatakan, "Biarkan saya berpuasa sampai nunggu maghrib datang." Nah, ketika Qais melanjutkan puasa, tiba-tiba siang harinya dia tidak tahan sakit, kemudian dia terjatuh pingsan. Nah, ketika dia pingsan, kemudian hal tersebut adalah disampaikan berita tersebut pada Rasulullah SAW.
Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika peristiwa ini terjadi, maka turunlah surat Al-Baqarah 187. Uhillat. Jadi apa namanya di situ? Uhilla. Jadi dihalalkan. Nah, dihalalkan apa namanya untuk makan dan mendatangi seorang istri di malam hari. Nah, sampai kapan dihalalkan untuk makan dan mendatangi seorang istri, karena istri adalah pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi kamu. Nah, ini menandakan ketika turun ayat ini bahwa malam hari tidak lagi dilarang. Jadi silakan untuk makan, minum dan mendatangi. Sampai kapan? Makan dan minum itu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Dan disinilah bahwa penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa memberikan ada satu titik terang bahwa puasa adalah dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang membedakan bahwa saumnya orang-orang Yahudi kemudian dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini yang membedakan. Kalau orang-orang Yahudi dia sampai larut malam ya baru dia buka, tapi orang-orang Islam setelah dengan ada turun ayat ini adalah sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan STTB Jihad lainnya. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa maisrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.